warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah nggak sih kalian jalan-jalan di Kuala Lumpur atau Selangor terus mikir, loh ini Malaysia apa Dhaka ya? Serius, makin kesini makin banyak warga Bangladesh yang tinggal dan kerja di Malaysia. Sampai-sampai muncul istilah baru, Little Bangladesh. Tapi emangnya sebanyak itu ya? Apa ini hal wajar atau ada yang disembunyikan? Dan benarkah Malaysia pelan-pelan berubah jadi Little Bangladesh? Kita bongkar tuntas yuk sekarang juga. Dan yang terakhir nanti bisa bikin kamu mikir 2 kali soal masa depan Malaysia. Kenapa ya banyak orang Bangladesh di Malaysia? Oke, jadi gini, orang Bangladesh pertama kali datang ke Malaysia sekitar tahun 1980-an. Awalnya sih cuma bekerja, mereka dikontrak jadi pekerja kasar, bangunan, perkebunan, cleaning service. Tapi makin kesini jumlah mereka makin melonjak. Menurut data resmi, ada lebih dari 1 juta warga Bangladesh yang kerja di Malaysia. Tapi itu yang terdaftar loh ya. Yang nggak terdaftar, ada yang bilang jumlahnya bisa 2 kali lipat. Kenapa bisa segitu banyak? Karena Malaysia punya sistem kerja asing yang longgar, dan buat warga Bangladesh, gaji di Malaysia itu 5 kali 10 kali lebih tinggi dari gaji di negaranya sendiri. Jadi ya wajar kalau mereka kesini berbondong-bondong. Tapi tunggu dulu, itu baru permulaan. Little Bangladesh, fakta atau cuma julukan? Sekarang kita bahas istilah Little Bangladesh. Beberapa daerah di Kuala Lumpur banyak masjid India atau sekitar Jalan Silang mulai didominasi oleh warga Bangladesh. Nggak cuma kerja, tapi mereka buka toko, restoran, bahkan apartemen yang isinya hampir semua orang Bangladesh. Ada satu daerah yang bahkan disebut netizen sebagai Dhaka kecil. Tulisannya Bangladesh, bahasanya Bangladesh, menunya Bangladesh, cuma mata uangnya aja yang masih ringgit. Jadi ini bukan cuma julukan iseng, secara budaya dan sosial, mereka udah membentuk komunitas yang solid banget. Tapi kok bisa mereka betah dan menetap? Pernikahan, kewarganegaraan, dan bisnis. Nah, ini dia yang bikin isu makin dalam. Nggak sedikit warga Bangladesh yang akhirnya nikah sama warga lokal, entah karena cinta atau ya bisa dapat status legal. Dari situ, perlahan-lahan mereka bisa dapat PR, permanent resident, bahkan KTP Malaysia. Belum lagi ada yang beli bisnis atau nama warga lokal. Jadi mereka makin eksis dan berakar. Beberapa pengamat bilang kalau dibiarkan bisa jadi dalam 10-20 tahun ke depan etnis Bangladesh bakal jadi salah satu kelompok minoritas terbesar di Malaysia. Kamu ngerasa ini hal biasa atau mulai ngeri-ngeri sedap? Dampak sosial dan ekonomi. Untung atau buntung nih? Pertanyaannya, apa dampaknya buat warga Malaysia? Di satu sisi, warga Bangladesh ngisi kekosongan tenaga kerja kasar. Banyak sektor kayak konstruksi dan kebersihan yang nggak bisa jalan tanpa mereka. Tapi di sisi lain, jumlah terlalu banyak bisa jadi bom waktu. Persaingan kerja makin ketat, upah minimum jadi ditekan, overcrowded di kota-kota besar, sampai masalah sosial kayak kriminalitas dan penyalahgunaan visa. Dan jangan lupakan, identitas budaya Malaysia sendiri bisa tergeser kalau tren ini dibiarkan. Wah, makin kompleks ya. Kenapa Malaysia tetap terima? Mungkin kamu bertanya, kalau semua ini ada resikonya, kenapa pemerintah Malaysia tetap menerima warga Bangladesh dalam jumlah besar? Jawabannya simpel tapi rumit. Ekonomi. Tenaga kerja murah bikin biaya produksi rendah. Malaysia tetap kompetitif secara industri. Dan ya, ada juga isu orang dalam yang dapat untung dari proses rekrutmen tenaga kerja asing. Satu lagi yang jarang dibahas, ada semacam soft diplomasi antara Malaysia dan Bangladesh. Jadi mereka juga nggak bisa asal usir begitu saja. Tapi sampai kapan ini bisa bertahan?
Jadi, benarkah Malaysia sedang berubah jadi Little Bangladesh? Jawabannya belum tentu, tapi tren ke arah sana itu nyata. Dan kalau nggak ada regulasi yang tegas, bisa jadi identitas nasional Malaysia bakal berubah pelan-pelan. Imigrasi itu hal biasa, tapi ketika imigrasi berubah jadi dominasi, itu beda cerita. Gimana menurut kamu? Apakah ini ancaman atau peluang? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka bahasan yang buka mata kayak gini tentang geopolitik, sosial budaya, dan fenomena yang jarang dibahas di media mainstream, jangan lupa like video dan subscribe channel ini dan aktifin loncengnya ya. Karena kita akan bahas sisi lain dari dunia yang nggak orang lain tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.